kita untuk Gunung Kidul itu harus tegak berdiri kokoh di kaki kita sendiri. Kalau yang siapa toh yang mau membangun Gunung Kidul kalau bukan orang Gunung Kidul sendiri. Kalau permasalahan jelas Gunung Kidul itu kurang air. Nah, dengan kekurangan air ini adalah harus kita ciptakan. Kita harus lari dari permasalahan itu. Gimana ya kalau kita memang harus jadi satu organisasi, satu lembaga yang bisa kompak bersama-sama, ini adalah kita membuat koperasi. Dunia perikanan gitu. Itu juga sebenarnya kita itu kayak dianaktirikan. Akhirnya kita kok ada informasi dari BLO dari sinilah. Seberapa besar Pak pengaruhnya pinjaman modal dari BLO ini terhadap Koperasi 4M Pak? Ya besar Bu, itu permodalan itu mudah. Kemudian juga dari LPMK sendiri itu tidak lepas tangan. Pengennya merubah Gunung Kidul terkenal kekeringan, akhirnya sekarang juga bisa berbudidaya lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari, selamat datang di Podcast Segara. Episode kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Dua putra daerah dari lantai 2-nya Kota Yogyakarta alias Gunung Kidul yang telah berhasil mengubah tantangan menjadi peluang. Selamat datang Pak Kasman dan Mas Aziz. Boleh perkenalkan dulu Pak mungkin ke sahabat Bahari. Saya soalnya yang tahu nama Bapak. Silahkan. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Saya Kasmanto dari Kabupaten Gunung Kidul sebagai Ketua Koperasi 4M. Koperasi 4M ya Pak ya, Mina Mulia, Maju Mandiri. Perkenalkan, saya Aziz Muhammad Alfat dari Gunung Kidul. Saya sebagai koordinator pembudidaya di koperasi. Sebagai koordinator pembudidayanya Bapak Ketua Koperasi, Mas Aziz koordinator budidayanya ya, teknisnya berarti ya Mas ya. Gitu. Ini kita mau tanya banyak Pak. Sebetulnya di episode kemarin nih kita dengan Pak Agus dari BLU LPM UKP itu juga sempat mention salah satu debitur yang masuk kategori berhasil itu ya Koperasi 4M ini. Makanya kita juga tertarik untuk mengundang Pak Kasman dan juga Mas Aziz datang di Podcast Segara. Boleh diceritakan mungkin Pak sebelumnya latar belakang Koperasi 4M ini dahulunya gimana sih Pak hingga menjadi seperti sekarang? Alhamdulillah sebelumnya kami sampaikan juga karena pada kesempatan ini kita bisa untuk menyampaikan apa yang menjadi latar belakang koperasi kita di kesemuanya biar mungkin pandangan untuk Gunung Kidul itu tidak miring aja, dilihat dari kekeringannya aja. Iya. Gitu ya. Ini kan latar belakang kami mendirikan satu itu adalah usaha yang belum banyak ditekuni namun mendapatkan keuntungan. Itu adalah yang satu itu. Apa ya? Itu lele. Kalau lele kan belum banyak Bu yang budidaya. Kemudian juga sorotannya kalau budidaya lele ini pasti rugi. Ini adalah sebagai tantangan. Kenapa orang lain bisa kita tidak? Ini adalah sebagai latar belakang itu. Kemudian jelas kita akan lebih bangga kalau memang bisa mencetuskan lapangan pekerjaan daripada kita ikut orang. Gitu. Terus kemudian yang terakhir, yang paling pokok adalah tadi ya sudah saya sampaikan, ini adalah mindsetnya Gunung Kidul kan kering. Iya, itu dia ini Pak. kan gitu aja. Kalau di Gunung Kidul terkenalnya apa? Nggak punya air, enggak lah. Gunung Kidul itu kaya kok. Gitu. Akhirnya kami dari situ berangkat. Mudah-mudahan dengan kita budidaya ini bisa mengangkat Kabupaten Gunung Kidul. Dan ternyata alhamdulillah dari kita merangkak kecil tahap demi tahap bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Tapi ngomong-ngomong Pak, memang yang sering saya dengar ini daerah Gunung Kidul itu sulit air, panas gitu. Tapi Bapak bilang kaya nih, sekaya apa sih Pak? Ya kalau Kabupaten Gunung Kidul itu kan terkenal satu kan Gunung Kapur. Gunung Kapur, betul. Itu kan banyak rongga-rongga yang ada di dalam. Dan kan di dalam tanah itu kan pasti ada aliran sungai. Maka kita sebagai manusia kan dibekali akal gimana cara untuk mengangkat air. Ya kita buktikan bahwasanya dengan keterbatasan air pun juga bisa kita untuk
Itu membuktikan bahwasanya Gunung Kidul tuh kaya kok, tapi airnya tuh di dalam kan gitu aja. Lebih jauh dari daerah lain gitu aja ya Iya, sumber airnya kalau ya. dari daerah lain kan kelihatan air di permukaan. Kalau di Gunung Kidul adalah indahnya di dalam, Bu. Gitu Oh aja. gitu. Ya. Itu dia yang saya bilang tadi sahabat Bahari. Beliau ini mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Di daerah yang notabene sulit air, bukan sulit air tapi jauh dari air gitu ya Pak ya. Beliau berhasil melakukan budidaya lele dan sekarang ya memang gede, ada empat apa Pak namanya, klaster, empat apa ya? Empat sentra budidaya, kolam-kolam budidaya lele ini. Gitu ya Pak Kasman ya. Kalau boleh tahu Pak, mungkin boleh diceritakan apa yang menginspirasi Bapak untuk budidaya lele di daerah sulit air. Kenapa sih dengan kayanya berbagai macam sumber daya alam yang ada di Gunung Kidul, Bapak memilih budidaya lele? Untuk budidaya satu, kita usaha itu kan yang jelas harus punya pasar dulu. Betul. Ya. Walaupun kita banyak usaha namun kita memasarkan sulit kan juga nol. Buat apa gitu ya? Gitu, Iya. ya. Karena satu, pasar jelas terbuka, luas. Kemudian waktu untuk budidaya kan pendek dibandingkan dengan budidaya lele nila, gurame dan sebagainya. Yang ketiga, untuk budidaya lele ini kan tidak perlu banyak menggunakan air. Gitu. Kalau air lele itu bisa menggunakan air kotor bisa, kemudian air diam juga bisa. Yang penting treatment airnya yang pas, itu aja. Sehingga dengan peluang pasar yang masih terbuka luas, kita bisa itu menciptakan tadi peluang-peluang kerja itu. Memang waktu budidaya lele ini siklus panennya berapa bulan sekali Pak Kasman? Ya, kan sebenarnya kalau budidaya lele itu kan tergantung karena tebar bibitnya dengan ukuran berapa. Ya, kalau memang ukuran 79, 12 itu lebih cepat, 2 bulan pun juga sudah. Oh, tergantung mau panen di ukuran berapa gitu ya. Kita sebenarnya juga tergantung pada momen-momen bulan-bulan tertentu. Oh, ini bulan yang banyak membutuhkan. Nah, ini tetap nanti kita tebar bibirnya pada usia berapa. Ini memang sudah kita buat kalender kapan kita terbar banyak, kapan kita untuk ini kurang, ini bisa. Oh. Gitu. Lebih ke situ ya Pak ya. Iya. Kemudian tadi Bapak bilang budidaya lele itu tidak membutuhkan banyak air gitu. Ngurasnya berapa kali Pak dalam sekali panen, atau dari awal tebar benih sampai besar pakai air itu, atau harus kuras-kuras nih, gimana ya Pak ya? Ya, kalau kita untuk budidaya jelaskan yang kita pertimbangkan juga gimana kita memperhatikan lingkungan, Bu. Oke. Ya, jangan sampai kita mempunyai usaha ini malah justru menimbulkan permasalahan baru. Sehingga untuk kita juga kita ibaratkan kita sendiri, kalau kita memang cuma hidup di sini ya, di ruangan ini ya, tanpa pergantian udara, saya kira juga nggak sehat. Betul. Nah, sehingga kalau kita memang ada dua sistem yang kita gunakan, satu adalah air kotor, ini satu kalau tatkala itu di musim penghujan, walaupun tanpa kita menggunakan aerator, kita bisa menggunakan gitu. Dan sebelum tadi ditanyakan itu untuk penggantian air kapan? Ini tiap pagi dan sore sebelum kita kasih pakan, ini mari kita buang dulu, sehingga nanti untuk polusi pencemaran udara itu tidak ada. Karena itu sudah kita buang dulu. Harus tetap ada sirkulasi untuk membuang amonia itu ya Pak ya. Walaupun cuma sedikit. Nah, nanti kalau itu kemudian kita tambah kembali gitu. Oke. Kemudian saya pengen ke Mas Aziz dulu nih. Mas Aziz, panggilnya aja udah Mas, beliau ini pemuda teman-teman, dari Gunung Kidul. Mas Aziz, pemuda zaman sekarang kan biasanya pengen jadi YouTuber, pengen jadi TikToker gitu. Kenapa Mas Aziz memilih jalan untuk menjadi pembudidaya di Koperasi 4M ini Mas? Yang bikin Mas Aziz tertarik apa sih? Gitu. Ya mungkin dari bimbingan dari orang tua mungkin ya. Orang tua. Ya dari bapak dulu juga pengennya merubah Gunung Kidul Oh. dari yang terkenal kekeringan, akhirnya sekarang juga bisa berbudidaya lele. Nah itu kan secara nggak langsung kan bisa, ya nanti bisa mengangkat atau enggak bisa ya menciptakan peluang kerja. Oke. Terutama ya untuk sekitar dulu lah, sekitar desa atau nanti bisa meluas sampai mungkin se kabupaten. Pengennya itu.
menyerap tenaga kerja gitu, menciptakan bukan mencari lapangan pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau boleh tahu Bapak, Ibu, orang tua dulu pesannya gimana Pak Mas selain membangun Gunung Kidul ini? Kalau pesennya Yang paling diingat Mas Aziz nih. Karena sebagai anak muda saya sendiri pun kayak aduh kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain deh di desa gitu loh. Jadi kayak kebelet ke kota. Tapi sedangkan Mas Aziz tetap bisa stay di Gunung Kidul dan juga memilih pekerjaan di budidaya ini. Apakah memang saya suka ikan sih Mbak? Gitu apa gimana Mas? kalau yang saya ingat itu kan kalau kamu itu anak pertama gitu, saya nggak boleh keluar dari situ gitu. Saya kan langsung mikir kalau nanti saya kerja mungkin di Jakarta atau di mana kan saya harus meninggal gitu kan, tapi kan nggak boleh dari orang tua. Jadi saya memutuskan untuk Tetap di daerah. ya. Selagi itu kan kalau nanti saya kerja di Jakarta atau ke luar Jawa gitu kan sistemnya juga kontrak. Setelah kontraknya habis nanti di rumah mau ngapain juga bingung gitu. Makanya saya dari awal memilih untuk memutuskan untuk itu. Membangun desa ya Mas ya, dari desa untuk desa oleh desa. Tapi Pak Kasman, Mas Aziz dengan Gunung Kidul yang terkenal dengan sulit air nih, di budidaya lele ini tantangan terbesarnya apa Pak Mas Aziz? Itu siapa yang mau jawab? Ya. Kalau tantangan jelas kita itu kan sudah saya sampaikan, kita untuk Gunung Kidul itu harus tegak berdiri kokoh di kaki kita sendiri. Oh gitu. Iya, kalau yang siapa toh yang mau membangun Gunung Kidul kalau bukan orang Gunung Kidul sendiri? Mungkin banyak sih orang-orang yang datang ke Gunung Kidul kan sebatas untuk pelaksanaan tugas. Namun beda kayak kita, ini lahir di Gunung Kidul berarti maju mundurnya Gunung Kidul juga tergantung pada diri kita sendiri. Sehingga kita harus menciptakan lapangan pekerjaan bukan mencari kerjaan gitu. Sehingga kita optimalkan apa yang kita usahakan, kita fokus pada pekerjaan, apa yang kita geluti, insya Allah juga akan nantinya. Kalau permasalahan jelas Gunung Kidul itu kita sudah katakan kurang air. Lah dengan kekurangan air ini adalah harus kita ciptakan. Justru solusinya gimana nih? Kita harus lari dari permasalahan itu. Jangan mencari-cari aja permasalahan yang ada di Gunung Kidul. Gitu. Oke Pak, tapi ini ya dari sekian banyak masyarakat di Gunung Kidul, mungkin kan yang punya pemikiran seperti Pak Kasman, Mas Aziz itu kan nggak banyak. Sehingga Bapak bisa mengajak, menyatukan masyarakat menjadi tergabung dalam anggota koperasi, itu prosesnya seperti apa Pak Kasman? Pasti kan ada, ya mungkin angel banyu kok meh budidaya lele gitu. Atau gimana tuh proses yang dihadapi Pak Kasman yang dilalui seperti apa? Kalau dulu kan kita itu juga merintisnya perlahan Bu. Kita budidaya sendiri 1, 2 kolam, 3 kolam gitu ya. Kemudian tatkala kita mau panen, ini juga kesulitan. Gimana toh pedagangnya kita panggil, ayo Pak kita panen di sini, enggak mau. Nanti sajalah Pak, nanti. Nah ini adalah latar belakang. Kemudian dari teman-teman satu kampung itu kan ada 11 orang. Satu kampung 11 orang 11 Pak? orang yang budidaya. Oh yang masuk. Terus itu kan gimana toh tiap kita panen kok sulit untuk pasarnya kan gitu. Akhirnya kita pada waktu itu sore hari sambil nongkrong itu ya gitu. Gimana toh kalau kita bisa lepas dari permasalahan ini gitu. Terus betul satu itu kita kompak gitu. Gimana ya kalau kita memang harus jadi satu organisasi, satu lembaga yang bisa yang menampung dari permasalahan itu ya. Apa bentuknya? Tak tanyakan gitu. Kalau kita kelompok kan sudah gitu. Kelompok kan dulunya dari kelompok Pokdakan ya. Kelompok pembudidaya ikan. Nah, kalau kelompok kan cuma ruang lingkupnya di situ aja. Itu harus kita keluar lebih besar kan gitu. Akhirnya kita kompak bersama-sama ini adalah kita membuat koperasi. Nah, dari koperasi itu kan bisa untuk menampung dari permasalahan ini, kemudian permasalahan ini kita uraikan sehingga ya itulah akhirnya dari 1, 2, 3 orang sampai 11 kalau kemarin itu yang ngumpul 11 orang. Nah, itu akhirnya kita ngobrol-ngobrol dengan dinas, kita dibimbing, diarahkan untuk membuat koperasi. Alhamdulillah, walaupun dari situ Pak Kepala Dinas pernah itu Bu sebelum jadi itu. Lah sekarang itu koperasi banyak yang gulung tikar kok malah ikut-ikutan mau bikin koperasi. Saya orang Gunung Kidul Pak, saya pengen Gunung Kidul itu jadi kok kan gitu. Akhirnya dibimbing alhamdulillah sampai dengan ini kita dari 2018 bisa
sedikit merubah untuk Kabupaten Gunung Kidul. Sorry Pak, kalau saya sedikit merangkum, berarti ini dulu tuh 11 orang yang melakukan budidaya lele di Gunung Kidul, masing-masing ya, masing-masing. Ini di Padukuhan kita, Bu. Satu kampung. Satu kampung. Aja. Maksudnya masih sendiri-sendiri nih, belum Iya. terbentuk. Sebelum Pokdakan masih sendiri-sendiri. Iya. Kemudian merasakan keresahan yang sama, habis panen mau dibawa kemana gitu ya. Iya. Kemudian jadi Pokdakan jadi koperasi gitu. Iya. Dulu awal anggotanya 11. Dari Pokdakan tahun 11. Sekarang, Namun kan Pak? kalau dengan ikatan peraturan kementerian koperasi itu kan nggak boleh kalau cuma 11, minimal kan 20. Iya, Makanya betul. kita ini ayo kita siapa yang ikut. Ya yang tadinya itu cuma dengarkan aja, Bu, lihat, ya saya mau ikut, pasarnya juga sulit. Nah, terus kita sampaikan kepada teman-teman, kita sampaikan ini loh, nanti kalau kita buat koperasi ini kita yang tanggung jawab. Akhirnya kita dari 11 itu jadi 28, Bu. Dari 8 orang itu kan sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota. koperasi kan gitu. Sehingga dari sekarang dari 28 ini kita sudah 6 tahun ini jadi 78 anggota tetap. Kemudian kemitraan ini ada 512. Itu di tahun berapa berarti tercipta apa namanya? terbentuk? 2018. 2018. Itu udah langsung singgungan sama BLU, Pak? Itu ya. Oh langsung 2018 itu langsung, iya. bentuk koperasi, langsung koordinasi dengan KKP gitu. Iya, ya karena itu tadi, Bu, kita juga dari dunia perikanan gitu. Itu juga sebenarnya kita itu kayak dianaktirikan. Ini maaf loh, ini walaupun disaksikan nanti banyak orang, ya biarin aja lah lembaga-lembaga itu. Gimana Itu tuh kan Pak maksudnya dianaktirikan? kita mau pinjam, awalnya kita mau pinjam ke lembaga keuangan kayak BRI, BPD gitu. Kalau di daerah kami perbankan ya. Gitu. Tiap ada sosialisasi tak tanyakan, ini untuk usaha apa? Untuk usaha perikanan gitu. Jawabnya, waduh perikanan itu banyak tantangan, Mas. Lah, Resikonya banyak tantangan besar gimana? ya? Resikonya besar. Itu banyak kerugian. Ya ngapain Pak pakai sosialisasi gitu ya. Nah, ya daripada kayak gitu buang-buang waktu gitu. Akhirnya kita kok ada informasi dari PLO LPMK. Dari sinilah kita insya Allah lah mudah-mudahan ini benar-benar bisa nantinya membawa kesejahteraan untuk perikanan. Dan sampai sekarang, Bu, alhamdulillah ya inilah dengan adanya PLU dari LPMKP ini kita bisa berangkat. Proses yang dilalui untuk mendapat modal dulu gimana Pak? Kemarin kan kita di episode lalu nih ada dengan Pak Agus itu banyak yang bilang ribet, prosesnya nggak semudah, ngomongnya Pak apalah segala macam. Kalau Pak Kasman gimana? Pengalaman sama, Pak Kasman? Bu, sama. Tapi kan namanya orang, maaf Bu, itu sama saja. Saya pribadi aja lah. Kalau kita belum kenal orang mau ngasih pinjaman nggak ya nanti dulu lah. Iya, Gitu, mikir-mikir Bu. dulu ya, Pak, ya. Mungkin Ibu mau pinjamin saya juga nanti dulu. Mungkin dilihat karakternya dan sebagainya, persyaratan dan sebagainya sama, Ibu. Namun kalau memang kita itu bisa menjaga kepercayaan yang diberikan dari PLU mungkin ini saya mudah, Bu. Sama anak orang tua ke anak pun sama. Anak tuh mintanya cuma jajan buat ini ya nanti dulu pikir-pikir. Tapi kalau memang anak itu mintanya ya digunakan untuk semestinya, untuk kepentingan pendidikan dan lain sebagainya, pasti orang tua mendukung. Sama PLU ngasih kita kalau memang bisa dipercaya ya dikasih. Gitu. Dulu prosesnya awal gimana Pak? 2 tahun loh, Bu. Oh 2 tahun pengajuannya. 2 tahun pengajuan. Berarti 2018 koperasi terbentuk ini nggak langsung ngacir nih Pak? Enggak. Gitu. 2016 kita itu sudah mengajukan, Bu. Oh sejak Ya, 2016. Saya juga nggak patah semangat ya, walaupun nggak dikasih ya kita tetap budidaya. Oke. Tetap budidaya. Tapi alhamdulillah awal tahun itu ada kepercayaan. Ini mau diterusin enggak untuk pinjam ke BLU? Dong, ya. Oh, ditawarin malah ya, Iya. belakang-belakangnya Ya, insya Allah mudah-mudahan siap kan gitu. Nah akhirnya sekarang nggak usah, Bu, di ini datang sendiri ya malahan itu BLU ya. Itu karena kepercayaan saya. Sekali lagi kepercayaan ini adalah yang sulit bagi kami ya mendapatkan, tapi lebih sulit menjaga kepercayaan. Itu. Seberapa besar Pak pengaruhnya pinjaman modal dari BLU ini terhadap koperasi 4M Pak? Ya besar, Bu. Ya, yang kan kalau dari dinilai dari kesehatan koperasi kan sebenarnya tidak. Namun kan kita juga harus melihat bahwasanya dengan investasi yang sebesar itu kita membangun kolam ya, kemudian sarana prasarana yang lain untuk budidaya itu besar. Kalau itu memang nantinya masyarakat kami, anggota kami yang harus mencukupi belum bisa. Kalau memang kita tidak ada pihak ketiga yang mensupport gitu. Jadi alhamdulillah sekali lagi dengan adanya ini kita sudah mempunyai bapak, mempunyai roh gitu ya, Pak ya.
untuk menjembatani gimana keluh kesahnya, sulitnya permasalahan yang ada di dunia perikanan. Sudah nggak berasa dianaktirikan berarti ya Pak? Khusus dari BLU sudah enggak, tapi kalau lembaganya saya belum coba. Walaupun pernah Bu, betul itu. Kami sudah diketahui dari BRI juga sudah, BPD juga sudah. Pak ngapain jauh-jauh ke Jakarta? Loh, maksudnya ngapain pinjam ke tempat saya aja ada gitu ya. Udah Pak, mau saya itu gede digedein BLU ngapain kita harus lari. Iya, Pak, sama ya. saja ya katakan kacang lupa klik ya kan gitu. Oke. Tapi apa sih Pak yang membedakan Pak Bapak ke BLU apakah karena memang ditolak perbankan atau Bapak memang sempat merasakan perbedaan nih kalau misalkan kita pinjam modal di perbankan dan di BLU perbedaannya seperti apa? Kalau saya sih perbedaan nggak ada. Yang nanti kan enggak. Coba kan BLU, LPM, UKP kan jelas yang membidangi. Kan beda Bu. Ya. Jadi kata untuk kerja itu jelas terarah gitu loh ya. Kalau yang nantinya BRI ini harusnya buat umum silakan. Tapi kalau yang BLU kan benar kan tujuan saya kan untuk membangun di Kabupaten Gunung Kidul di bidang perikanan. Sehingga ya kita harusnya ada sih satu mungkin ya usaha yang benar-benar nanti itu memberikan support khusus untuk bidang perikanan. Dan di BLU sendiri kan jelas secara otomatis nggak boleh itu digunakan untuk yang lain-lain. Betul Nah, sekali. inginan saya gitu. Jadi memang segala sesuatu kita harus fokus. Gitu. Kalau nanti ngambil sana, ya sudah nanti juga nggak fokus. Nggak fokus dan jadinya manajemennya juga berantakan Lanjut, ya Pak ya. iya. Sebelum ke Pak Kasman lagi, saya pengen tanya ke Mas Aziz sebagai koordinator teknis budidaya ya Mas ya. Kesehariannya yang dilakukan Mas Aziz gimana aja, ngapain aja Mas Aziz? Ya kalau dari pertama ya mungkin untuk pengontrolan kondisi kolam dulu. Mm-mm. Kondisi kolam, kemudian dari pemesan kiriman. Kalau Orderan masuk. pengontrolan kondisi kolam itu seperti apa untuk budidaya lele sendiri Mas? Kalau ya mungkin dari pertama mungkin air. Air ya? Ya, air kan jadi kunci pokoknya. Mm-mm. Air nanti rusak atau enggaknya kan mempengaruhi cepat besar atau enggaknya lele juga, kesehatannya juga. Kemudian untuk pakannya efektif apa enggak itu juga harus kita kontrol. Mm-mm. Dan mungkin ya yang paling seharian kita fokusnya cuma itu sih. Dari mungkin kontrol air, kemudian kasih pakannya itu. Oh lebih ngontrol ya Ya. memang ke dari Orderan masuk itu. Oh orderan juga Ya, pemasaran berarti ya Mas Ya. Aziz ini marketing ya gitu Pak. mungkin jadi- Biasanya gimana sih Mas di sana? Apakah orang datang mau beli atau via online atau gimana? Sekarang kan udah banyak ya penjualan via online atau tinggal order WA aja atau marketplace atau gimana di Koperasi 4M ini sistem pemasarannya seperti apa? Kalau sistem pemasarannya ya kalau sekarang ya tinggal WA. Tinggal WA WA. itu berapa kintal, mau isi berapa gitu. Tapi kan awalnya ya harus tidur di pasar, terus kita muter nyari pasar dulu. Tidur di pasar tuh gimana tuh Mas? Ya kan kalau bakul di pasar itu kan dini hari. Jadi ya kita Oh dini hari ke datangnya pasar ya. datangnya Awalnya tengah malam gitu Ya. nunggu sampai dini hari. sampai ada bakul yang datang gitu. Hari ya kita harus nunggu dulu. Oh awalnya jemput bola berarti? Iya. Kan kalau yang dulu kan kita permasalahan kan pemasaran. Mm-mm. Jadi ya kita harus cari solusinya ya kita itu. Kita tidur di pasar, kita ke warung-warung menawarkan gitu. Sampai sekarang ya tinggal Ngirim aja ya. Iya, gitu. 5 kintal Mas gitu. Ya. 5 kintal tinggal kirim gitu ya. Ya. Kalau Mas Aziz itu di Koperasi 4M ini sudah bergabung dari tahun berapa? Dari awal. Oh dari awal. Wow luar biasa sekali Pak Kasman. Ya kita kan perlu pengadilan Bu. Jadi kalau saya kan tidak mungkin akan terus. Betul, harus ada kesehatan, regenerasi ya, Pak, ya? Jika kita harus kita siapkan untuk generasi yang ini dan disesuaikan Bu. Memang untuk di koperasi kita kan kita bagi menjadi beberapa divisi kan Bu. Untuk budaya pemasaran. Nah ini yang masa ini yang kita harus optimalkan untuk menguasai keseluruhan walaupun nanti di bawahnya Mas Ais ini ada yang bidangi sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau saya sebenarnya kan seandainya nanti keberhasilan budidaya ini memang ada divisi budidaya sendiri. Namun kan nanti yang kita panggil kan yang Mas Ais, kenapa kok ini di sektor ini tidak bisa tercapai targetnya? Ya. Ya bertanggung jawab Mas Aziz ya. Iya, jadi ini memang sebagai tulang punggung dari semua teman-teman. Oke. Pernah nggak Mas Aziz
kayak waduh atau gagal panen deh Pak, cerita gagal panen pernah nggak sih? Ya pasti pernah. Oh pernah. Pasti pernah. Karena apa tuh kira-kira Mas? Faktor bibit deh kayak gitu. Oh bibitnya. Ya, karena kan kita jelas untuk bibit sendiri kan belum bisa untuk swasembada bibit nih ya. Kita masih menjalani tahap-tahap. Dan itu tatkala dulu itu pasca panennya itu belum harusnya sekian, namun bibitnya itu yang didatangkan dari itu gagal, enggak sesuai dengan standar yang kita. Oh gitu. Rugi dong berarti Pak. Ya namanya usaha nggak mungkin Bu, usaha itu kok semuanya mulus nggak mungkin, tetap ada sandungan. Wong kita jalan saja bener kok. Betul sekali. Merugi itu pastilah ya Pak, tapi ini terus bangkit lagi. Ngomong-ngomong merugi nih berarti masih ada kaitannya sama BLU yang mana harus ada setoran kan Pak setiap bulan ya? Iya, ada satu bulanan ya. Kalau lagi gagal panen gitu gimana Pak? Nah itu kan kegagalan nggak semuanya kan Bu. Cuma kan sekali mungkin itu sendiri kan tidak sesuai dengan siklus. Karena apa? Ya kita siklusnya kan 1 minggu itu kan 80 kolam tebar bibit, nggak semua 80, tapi kan ada kegagalan tadi. Jadi kegagalan itu kerugian itu nggak seluruhnya. Yang tadinya Cuma 100% jadi berapa? 50 gitu misalkan ya. Gitu. Jadi nggak namanya kerugian bukan kita hitung keseluruhan. Namun kan jelas ya seandainya kita sekali tebar itu 20 kolam gitu ya. Enggak semua 20 kolam mati semua. Cuma harusnya 20 kolam itu seumpama panennya itu 1 kintal gitu ya. Mungkin panennya hanya setengah kintal gitu. Jadi kan udah rugi itu aja yang kita hitung. Jadi enggak menutup semuanya rugi gitu. Oke. Ini Pak ya saya tanya sama debiturnya langsung nih sahabat Bahari. Kalau toh pernah ada pengalaman Pak nggak bisa store nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pernah ada tindakan apa Pak dari BLU LPM UKP? Ya ini insya Allah aja ya mudah-mudahan Bu. Untuk koperasi kita belum pernah merasakan itu. Karena apa kita memang menjaga. Jadi sebelum nanti angsuran yang ke berikutnya itu kita sudah cadangkan gitu. Jadi untuk angsuran bulan ini sebenarnya kita sudah cadangkan untuk bulan kemarin itu sudah ada untuk angsuran ini. Dari mana? Dari pendapatan itu. Ya tadi saya katakan bahwasanya kalau kita itu berjalan jangan mengacu pada di sini, tapi kita melangkahnya sudah di depan. Jadi itu. Jadi kalau kita nantinya itu cuma mengacu pada setoran bulan ini, ya gagal Bu. Namun kita melangkahnya sudah 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Visioner. Iya. Macam itu. Berarti manajemennya udah bisa kelihatan ya sahabat Bahari. Oke lah Koperasi 4M ini ya. Kemudian Pak mungkin boleh dijelaskan apa sih yang menjadi tantangan atau kemudahan yang Bapak alami selama menjadi debitur LPM UKP? Kemudahan sekali lagi itu permodalan itu mudah. Kemudian juga dari LPM UKP sendiri itu tidak lepas tangan. Ya. Tidak lepas tangan maksudnya itu tetap ada pembimbingan. Oh ini harus dari manajemennya mungkin dibimbing itu. Kemudian dari tata kelola mungkin juga di bentuk kolam dan sebagainya itu juga ada pendampingan. Artinya kemudahan dari LPM UKP bukan hanya satu permodalan, namun juga bentuk dari bimbingan, arahan, ya petunjuk biar kiat-kiat untuk sukses itu juga selalu diberikan dari LPLU. Selain pinjaman modal ada pembinaannya juga. Mungkin itu yang menjadi nilai plus ya Pak dari BLU LPM UKP ini ya Pak. Betul. Happy Pak? Iya senang sih ya Bu, kalau kan ya namanya sudah dikasih modal, kemudian diarahkan, dibimbing, kan kayak bapak sama anak gitu. Jadi benar-benar walaupun saya itu punya tanggungan besar di BL kan, namun selalu dirangkul. Gitu loh. Gimana suksesnya, gimana lancarnya, gimana tidak ada permasalahan yang timbul dari pinjaman itu. Gitu. Kemudian gini sahabat Bahari, kebetulan ini saya awal bulan lalu tuh baru saja main ke Koperasi 4M dan melihat kawasan budidaya lele di sana. Memang ada 4 sentra. Ada 4 sentra, tapi itu terpisah-pisah ya Pak ya. Mungkin dari dulu yang memang awalnya masing-masing kemudian disatukan. Dari 4 sentra ini ada berapa kolam Pak? Saya lupa Pak. Untuk saat ini 1.000 kolam. Targetnya nanti ada berapa kolam Pak? Kalau target setelah 1.000 ini 1.500 sampai 2024 ya. Kemudian target sampai 2027 ini 5.000 kolam. Berarti nanti akan penuh dong Pak sampai sentra 1 sampai sentra 4 tuh.
Iya. Jadi kawasan, benar-benar kawasan ya. Iya. Bismillah ya, betul. Pak. Insya Bismillah. Allah. Ya. Kemudian kan juga di sana kita juga nanti setelah Central 4 ada lagi enggak. Oh, udah mentok tuh sentra 4. Karena koperasi kita 4M. Oh. Kita 4 aja gitu. Namun cuma kita kembangkan aja. Mungkin dari 4 ini nanti mungkin kayak cabang gitu ya. Cabang dari Sentral 1 itu berapa kan gitu. Dan gitu. insya Allah untuk progres ke depan itu bukan hanya budidaya, namun kita sudah rintis nanti di tengah-tengah itu masih ada hamparan, kita akan bentuk buat untuk kulinernya. Wih, ada Gitu. kulinernya. Ya. Ngomong-ngomong kuliner nih, kemarin juga ada yang menarik, Pak. Ya. Jadi Bapak di Koperasi 4M ini selain membudidayakan lele, ada juga produk turunannya ternyata ya. Iya. Itu Pak nanti ya akan mengisi. Bukan hanya itu, jadi nanti kalau itu kan jelas secara otomatis itu dirubah bentuk ya Bu ya, kayak olahan. Kalau kuliner kan nanti akan kita ya di situ juga benar-benar asli dari lele yang kita buat, kita sajikan di situ. Seandainya ada tamu nanti masuk, ya di situ masak sendiri bisa, di situ kita sajikan menu-menu masakan dari lele gitu. Jadi dibuat tempat-tempat yang mungkin ya nyaman ya. Dan dari lele sendiri itu kan mempunyai pandangannya untuk budidaya lele itu kan negatif untuk saat ini kan. Itu banyak yang bilang wah ini lele itu adalah lele ikan kotor, ikan betul. jorok kan gitu. Tapi kan akan kita buktikan juga bahwasanya lele itu enggak seperti apa yang dibayangkan gitu. Walaupun dengan kondisi kayak gitu kan, tapi menyenangkan sebenarnya. Iya. Gitu. Betul. Ini kan ibarat kata kita bicara grand design ya Pak Kasman nih selaku ketua koperasi. Kalau Mas Aziz sebagai pemuda yang tergabung di Koperasi 4M ini, ada nggak sih Mas cita-cita atau pemikiran visionernya Mas Aziz nanti ke depan seperti apa? Ya kalau pengennya dia ada wisata edukasi dan sebagainya itu juga. Wisata Iya. edukasi, gimana nih pengennya Mas Aziz tuh bayangannya seperti apa? Kalau bayangan saya itu di kolam itu bisa mungkin dari anak-anak, mungkin dari anak SMK atau mungkin bisa dari SD mungkin. Iya, Dan anak-anak main ke situ, sekolah gitu iya, ya. main ke situ anak SD, SMP. Kalau yang SMK mungkin anak-anak magang atau sampai yang kuliah itu mungkin bisa belajar di sana lah. Bisa buat tempat edukasi juga sama pariwisata ke depannya. Seperti itu. Pariwisata, kuliner, edukasi, apalagi Pak. Tapi kemarin IPAL itu pengelolaan IPAL juga menarik Pak Kasman. Betul. Nah, kita kan pengen ya Bu. Jadi dari koperasi ini dari hulu sampai hilir ada di situ. Ya, kemudian juga kita akan kolaborasi dengan instansi pemerintah yang bukan hanya dari perikanan, mungkin juga dari pertanian. Ini kita buktikan bahwasanya air yang ada keluar dari kolam ini bisa dimanfaatkan. Dan ini sudah kita bentuk mungkin satu lokasi ini buat percontohan ya Bu ya. Ini ada yang untuk polo hijau, di sini untuk sayuran, kemudian yang di bawah itu untuk padi. Dan ini sudah kita buktikan. Oke, iya memang kemarin kelihatan sahabat Bahari ada tanaman jagung di sana ya Pak yang memang disiram menggunakan air olahan IPAL dari kolam budidaya lelenya Pak ya. Jadi IPAL atau instalasi pengolahan air limbah ini diolah, kemudian airnya itu jadi pupuk untuk tanaman di sekitar kolam gitu sahabat Bahari. Berarti nanti untuk layoutnya sendiri Pak tetap ada area-area pertanian dong ya di kanan kiri tambak ya. Iya, gitu. Oke. Biar tadi udah tak sampaikan Bu bahwasanya kita itu jangan kalau memang maju harus bergandeng tangan. Betul. Gitu ya. Jadi bukan hanya sendiri Betul, gitu. betul. Nggak kuat Indonesia kalau cuma sendiri. Betul. Gitu. Apalagi Gunung Kidul kan udah kering dikatakan kan itu. Kalau nggak maju bersama ya nggak bisa. Betul. Nanti Pak mungkin ya dengan grand design yang seperti itu pariwisatanya masuk ke sana, edukasi, pertanian, kuliner, jadi hulu ke hilirnya. Jadi nih bayangan saya begitu dari Jogja nih ke Gunung Kidul selain ada tulisan Gunung Kidul gede banget, di sana ada monumen lele. Jadi ikonnya Gunung Kidul ya Pak Kasman ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong dengan target 5.000 kolam Pak. Produksinya kan pasti akan meningkat juga ya. Dengan sekarang kapasitas 1.000 kolam, produksinya juga sudah mencukupi di Gunung Kidul ya Pak atau masih kurang? Oh belum. Kebutuhannya Kidul, seperti apa memang Pak? Gunung Kidul tadi kan saya sampaikan bahwasanya untuk usaha itu kan yang pertama tetap harus kita cari market. Market paling utama. Iya, makanya kita tahu bahwa Gunung Kidul itu kebutuhan lele itu banyak Bu, 2 ton per hari. Perharinya? Per hari, itu cuma Gunung Kidul aja, belum masuk ke Yogyakarta gitu ya. Yogyakarta 25 per harinya. Ya, ini kan peluang besar. Ya, dan kita
dan mengajak dari teman-teman adik-adik kita yang masih remaja, yang masih daripada urbanisasi, mohon maaf ya, kita tidak melarang untuk urbanisasi kan, lebih baik kita membangun desa sendiri, nggak usah ke urbanisasi, kita nggak usah ke kota orang lain, kita bangga membangun diri kita kan gitu. Kadang kan kebutuhan lele 2 kintal per hari hanya di Gunung Kidul loh Bu ini ya. Kemudian 2 ton per 2 hari ton. ya, ini saya kira itu peluang pasarnya masih Sangat terbuka, lebar ya Pak. itu. Kemudian juga ini juga sudah ada Bu, alhamdulillah, dengan persyaratan kolam yang kita buat ini adalah kolam bundar. Kolam bundar itu ya, ini kan juga sudah masuk, udah ada tawaran untuk ekspor juga. Nah, bagi saya mau Gunung Kidul aja belum tercukupi, ngapain tuh untuk ekspor gitu. Tapi sebenarnya mimpi juga bisa kayak gitu loh. Dan itu harus kita wujudkan. Ya, sampai kita ditawari di ekspor itu kan di Asap ya. Kita suruh ngirim ke sini, tidak kita laksanakan. Apa perlu kita bangun untuk pengasapan di Kabupaten Gunung Kidul kan gitu. Ya ngapain kita jauh-jauh ke sana? Kalau memang mendirikan di sini ya invest saja di sini. Gitu. Maksud saya kalau memang itu nantinya untuk pengasapan itu di Kabupaten Gunung Kidul, secara otomatis kan merekrut tenaga di Gunung Kidul itu Bu. Maksud saya nggak ngirim-ngirim ke sana itu biar pabriknya di sini, biar orang Gunung Kidul itu bisa diberdayakan. Setuju Pak. Kemudian nanti dengan 5.000 kolam, mimpinya ke sana lah ya Pak, ekspor ya berarti ya, Pak. Gitu. Pelajaran berharga Pak. Pelajaran berharga Pak Kasman dan Mas Aziz selama berproses nih dari 2016 awal mula dari masing-masing, kemudian pokdakan hingga sekarang terbentuk koperasi dan menjadi sebesar ini, punya 1.000 kolam kan ya, targetnya 2024 nanti 1.500-an, hingga nanti 2027 ada 5.000 kolam. Pelajaran berharga yang sejauh ini jadi pegangan Bapak dan Mas Aziz apa? Kalau saya sendiri cuma pingin Bu, kita itu harus berkreasi, ya, berinovasi untuk membangun wilayah kita. Jadi jangan terpaku kita itu segala sesuatunya dengan adanya bantuan dari pemerintah. Gitu. Kalau kita memang nanti yang bisa menciptakan dengan sendirinya, kita akan bangga sebagai itu. Karena sekali lagi kalau kita kan membangun tidak harus fisik ya itu, namun kan kita memberikan edukasi, memberikan pembekalan kepada anak-anak muda yang harus benar-benar tumbuh berkembang dengan kekuatannya sendiri, itu adalah suatu pembanggaan bagi kami. Itu aja sih Bu, bikin saya itu. Jadi anak-anak muda itu jangan saya harus jadi ini, saya jadi ini, enggak. Saya pengennya kamu itu jati dirimu itu sebenarnya di mana toh? Cari aja dirimu kan gitu. Kamu usaha, kalau menjadi pengusaha loh Bu, itu jadi kan tiap hari itu bisa saja mau kamu bayar berapa itu ya disitulah kamu harus mencetuskan gitu. Kalau maaf kita menjadi mungkin ya abdi negara kan tergantung Bu, kekuatan negara ya itulah. Tapi kalau kita sebagai wirausaha ya kira lah beda Bu. Satu bisa. Hari minta 5 juta juga ya gimana cara kita mengejar target itu aja gitu. Nah, bisa saja kalau memang kita mampu gitu. Itu aja Bu dari Pak Kasman itu ya. Kalau dari Mas Aziz gimana Mas? Kalau dari saya mungkin pengennya itu ya bisa membuka luas gitu, membuka luas lapangan pekerjaan di Gunung Kidul. Jadi kan Gunung Kidul kan masih banyak nanti SMK atau SMA itu setelah lulus ke Jakarta, keluar, atau bahkan nanti banyak yang ke rata-rata sih Korea, teman saya banyak yang ke Korea juga. Orang Gunung Kidul banyak yang ke Korea. Korea sama Jepang sih. Saya pengennya itu di Gunung Kidul ada lapangan kerja yang luas gitu. Pengennya Kayaknya memang cita-cita Mas Aziz itu ya Pak ya, menciptakan lapangan pekerjaan. Walaupun nanti mungkin nggak mudah ya Mas menghadapi para pemuda yang memang pemikirannya sudah beda dengan generasi-generasi yang sebelumnya, tapi tetap semangat, kami sangat mendukung. Pak Kasman nih, kalau boleh saya tanya lagi nih Pak, ini kan ada Mas Aziz, anak-anak muda, dan juga di sana masih banyak lah ya Pak anak-anak mudanya. Bagaimana sih Bapak melihat generasi muda ini dan harapannya itu ke depan terhadap generasi muda dan Koperasi 4M ini seperti apa Pak? Untuk koperasi 4M ini akan mendukung dan mendorong pada generasi Z gitu ya. Gen Z ini memang benar-benar harus berpotensi yang lebih. Jangan hanya berpangku tangan, jika kita membekali pada mereka ini adalah usaha.
Itu. Jadi dari kita untuk koperasi 4M ini pengen memang benar-benar anak muda ini mempunyai inovatif yang baik untuk kemajuan perikanan, kemudian bisa mengembangkan bakat yang ada di dalam dirinya, Oke. gitu ya. Kemudian ini semua akan kita pancing sehingga keluar semua ide-ide yang membangun untuk dunia perikanan, khususnya nanti ruang lingkupnya ada di koperasi 4M. Di Gunung Kidul ini ya Pak? Iya, dan nanti akan sekali lagi dengan adanya kita kesinambungan antara yang tua-tua kayak saya ini kemudian didukung dari anak-anak muda. Ini kan nantinya perkembangan ilmu ya, ilmu pengetahuan kan semakin lama semakin maju. Nah, kalau nanti hanya anak-anak muda itu di sana itu tidak berinovasi, saya kira juga akan ketinggalan zaman. Sehingga koperasi ini harus memberikan support kepada mereka biar benar-benar bisa mengembangkan ilmunya, kekuatannya, kemampuannya di bidang perikanan. Supaya tetap survive di pergantian zaman ya Pak ya, ya, ke karena depan usia ya. kita kan sudah makin tidak mungkin Bu akan kuat terus gitu loh ya. Itu harus ada penggantinya. Siap. Oke, itu dia harapan dari Pak Kasman ya Pak. Kalau Mas Aziz nih Mas sebagai anak muda yang kesehariannya memang kan sebagai koordinator teknis budidaya ya di Koperasi 4M ini, bagaimana Mas Aziz memandang supaya budidaya lele ini, bisnis atau usaha budidaya lele di Gunung Kidul ini tetap berkembang ke depannya? Mas Aziz pengennya seperti apa sih sebagai anak muda? Kalau pengen saya sih, saya pengen memperkuat di sektor pengolahannya. Pengolahannya? Ya, kan Kenapa dari- Mas pengolahannya? Kalau dari pengolahan kan dari segi nilai ekonomi kan kalau lele sudah kita Olah. itu kan dari segi ekonomi sudah meningkat. Oke. Ya, pengen saya itu ke depan koperasi itu bisa dari olahan lele kita masuk ke frozen. Oke, Jadi frozen kita- food ya. Jadi kita bisa masuk ke supermarket itu. Oh, harapannya seperti itu ya Iya. Mas ya nanti. Kan Jadi nilai ekonomi kan jauh lebih tinggi Iya. dibandingkan memang lele, Iya, lele ikan biasa, lelenya benar. gitu. Oke. Sejauh ini kan ada tahu bakso, nugget, nugget, kerupuk, abon. abon. Nah ini harapan Mas Aziz nanti ke depan apakah akan lebih bervariasi atau memang kita fokus kuatin aja nih. Jadi orang tahu Koperasi 4M ini ada nugget lele di sana gitu misalkan. Pengennya bervariasi atau fokus pada satu produk turunan aja Mas Aziz? Kalau harapannya mungkin ya tetap bervariasi. Mm-mm. Tetap bervariasi tapi kan untuk sekarang mungkin kita sambil berjalan kita fokus di situ dulu gitu. Kedepannya kita tetap harus punya motivasi untuk bisa bervariasi dari olahan-olahan itu. Oke, biar orang apa aja, cari apa aja ada gitu ya, Ya, maksud betul. Mas Aziz ya. Oke, Pak Kasman, boleh tahu nggak sih Pak dampak atau pengaruh dari terbentuknya Koperasi 4M ini, adanya Koperasi 4M ini terhadap masyarakat sekitar Gunung Kidul? Ini sekali lagi untuk saya sampaikan kepada semuanya saja. Untuk kita sampaikan di sini bukan berarti kita mau menyombongkan diri, tidak. Iya. Namun kita mengajak untuk kesemuanya saja, baik pengusaha dan lain-lain. Sisihkanlah sebagian harta yang diberikan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa ini untuk kesejahteraan orang lain. Dan kita dari koperasi pun sudah melaksanakan itu, walaupun sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Ini ini adalah untuk kegiatan anak-anak, ya. Ini yang baru kita berikan, ini adalah di tingkat SD sekolah dasar. Ini kita ambil untuk per semester ini berpindah-pindah Bu. Ini semester ini mungkin tahun ini pertengahan ya, ini kita berikan di SD mana, kemudian nanti di akhir ini juga diberikan ke SD mana. Ini sudah kita berikan kepada adik-adik yang punya prestasi ranking 1. Ini dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Ini kita berikan sedikit tambahan untuk biaya pendidikan. Oke. Ya, ini kemudian kenapa ini kita ambil yang peringkat 1? Karena kan di pemerintah kan juga sudah memberikan untuk beasiswa yang ini bantuan Yang untuk kurang mampu ya? yang kurang mampu. Lah maka ngapain kita selalu koperasi malah juga itu kan enggak. Kita justru harus memberikan support kepada adik-adik yang punya prestasi yang luar biasa menurut saya kan gitu. Harus kita support. 1. Kemudian juga kita memberikan, karena Gunung Kidul ini sekali lagi kalau di musim-musim kemarau kan kebanyakan juga kurang air. Kita dari koperasi juga sudah menyisihkan tiap kemarau ini memberikan donasi air bersih kepada warga yang membutuhkan. Oh gitu. Iya. Kemudian juga kami selaku koperasi ini juga ikut ini untuk pembangunan
di ruang lingkup kita ini pengecoran jalan ini juga sudah kita lakukan. Oke. Gitu. Ini adalah yang kita berikan kepada masyarakat. Kemudian di tiap tahun untuk kita mohon maaf sekali lagi kita bukan anak agama ya Bu ya. Karena kita agama Islam ini tiap habis kita melaksanakan puasa itu di menjelang Lebaran kita berbagi juga. Ini ada bingkisan ini kemarin setiap tahun kita ada mengalami peningkatan. Ini karena kita juga Alhamdulillah ya, Pak ya. niat kita semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan untuk usaha lele ini barokah untuk semuanya. Oke. Gitu. Itu sih Bu, yang kita lakukan. Sangat memberi manfaat Pak. Saya Iya. kira tadi akan ya lumayan menyerap tenaga kerja. Ternyata luar Oh iya, biasa. kalau tenaga kerja kita sampaikan Bu juga. Ini kalau tenaga kerja kan awalnya kita baru 6, namun sekarang alhamdulillah kita juga sudah mengurangi pengangguran di Gunung Kidul Gunung Kidul ya. Ini 21. Jadi awalnya cuma 6, sekarang di 2024 ini sudah 2 itu. 21. Oh, tenaga. Untuk yang di teknis budidaya maupun yang pokda kan ibu-ibu Iya, pengolah pengolahan. juga. Wow. Iya, gitu. Itu semua sudah 21. Lalu kan sekali lagi kita jangan enggak usah keluar lah kalau memang kita bisa mau targetnya gaji per harinya berapa kan gitu. Kita tinggal aja bilang targetmu bisa enggak segini. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, latar belakang daripada ibu-ibu yang mengolah olahan lele ini Pak, dulunya tuh seperti apa? Apa memang beliau-beliau ini mungkin pernah buka warung atau memang ahli di kuliner atau seperti apa Pak Kasman? Kalau sebelumnya kalau buka belum. Coba kita itu gambaran kan koperasi jangan hanya budidaya, Bu. Tapi kan tetap harus dari hulu saya Turunannya, sampaikan ya. bisnis turunan. Kita sudah harus membuat. Nah, akhirnya terinspirasi dari kita itu tadinya bikin bahan pelet itu kan ke daerah lain. Nah, di situ ada produk yang bisa dikembangkan gitu loh. Oh, kok produknya ini apa toh kayak gitu. Akhirnya udah kok sama saja toh. Ini bisa kayak ini harusnya juga bisa. Tuna bisa dibikin, harusnya lele juga bisa dibikin kan Oke. gitu. Akhirnya kita buat di situ mengajak dari teman-teman yang tadinya itu hanya disoroti dari segi kejelekannya aja ya Bu ya. Iya, Lontang-lantung, main game dan sebagainya. Oke. Ayo Bu, kita main ke sini. Kita buat untuk usaha. Akhirnya buat apa Pak? Buat tahu bakso. Ya, itu kan udah alhamdulillah Bu itu juga omsetnya tinggi sih itu ya. Kemudian kita nugget kan itu. Iya, nggak cuman tahu bakso, ada nugget, ada Iya, kerupuk. ada kerupuk, kemudian ada abon, Iya, marinasi abon. juga kita buat. Wow. Gitu. Sangat beragam ya Pak ya. Iya. Itu berarti ibu-ibu aktif setiap hari mengolah Pak atau Iya. kalau ada orderan aja nih? Enggak, tiap hari. Tiap hari. Jadi udah saya sampaikan bahwasanya ibu kamu itu mau tak digaji berapa kan gitu. Ya, kalau memang mintanya besar, ya kita target per hari harus berapa packs yang harus dibuat. Kemudian kalau pemasarannya nih untuk produk turunannya seperti apa Pak? Sama, online juga, ya Online offline ya? juga. Gitu. Jadi tiap hari itu sudah ada bagian sendiri nanti, Pak ini sekian itu. Saya enggak mau tahu, mau yang penting kan target saya gini, bisa enggak gitu. Oke, Gitu target aja. penjualannya ya berarti Iya. Bapak ngasih target penjualannya gimana caranya laku gitu Iya, berarti ya. tapi alhamdulillah itu malah justru juga semuanya dari teman-teman pengelola itu senang gitu loh Bu ya. Kalau targetnya aja belum tercapai, ini agak Pak ini belum selesai, saya tidak mau tahu. Nah Pak ini udah targetnya lebih, ya besok bonus kan gitu. Jadi akhirnya bagaimana caranya tiap hari itu mencapai lebih dari target yang kita tentukan dan tiap bulan kan gitu Bu. Pak target saya udah tercapai loh, bagaimana Pak? Iya bonus gitu aja Bu. Kalau Pak target saya belum tercapai gimana nih? Itu gimana Pak? Ya sudah, besok hari ini nggak capek, besok harus Tercapai. Oh harus Gitu. lebih. Makanya- Ganti yang hari ini gitu ya Pak ya? iya, semacam itu. Oke. Terakhir Pak Kasman, Mas Aziz, kata-kata hari ini Ci, mungkin bisa sedikit disampaikan kepada sahabat Bahari. Kan banyak nih yang nonton, ada milenial, generasi milenial, ada juga pelaku usaha yang nonton, mungkin jadi pengen termotivasi. Ada nggak pesan-pesan Pak Kasman dan Mas Aziz yang ingin disampaikan kepada sahabat Bahari? Silahkan. Untuk sahabat Bahari yang saya cintai, yang saya hormati, kita harus bangga adanya perikanan. Sehingga kita juga harus bangga bagaimana kita selaku bangsa Indonesia ini harus keluar dari permasalahan. Sehingga ciptakanlah peluang kerja, jangan mencari pekerjaan. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk Kabupaten Gunung Kidul,
warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul harus selaku sebagai pelaku usaha, jangan hanya sebagai penonton di bidang perikanan. Itu. Kita harus jadi pemain ya Pak, Iya. daripada dimainkan. Betul. Kalau Mas Aziz gimana Pak? Gimana Mas Aziz? Kalau dari saya mungkin untuk ya mungkin seumuran saya aja. Iya. Itu kalau buat semuanya itu jangan pantang menyerah gitu aja. Jangan pantang Iya. menyerah. Mau di bidang apapun sampai berhasil. Kuncinya itu ya Mas Aziz ya. Simple tapi memang sangat meaningful. Jangan menyerah. Habis ini playlist lagunya The Massive. Oke, sahabat Bahari, itu dia banyak sekali ilmu yang bisa kita serap dari narasumber kita hari ini. Ada Pak Kasmanto, ada Mas Aziz dari Gunung Kidul. Terima kasih sekali lagi Bapak Mas Aziz sudah berkenan berbagi informasi dan ilmu ya dengan kami di sini. Selanjutnya sahabat Bahari, jangan lupa untuk terus mengulik informasi seputar kelautan dan perikanan di media sosial dan juga YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya Anggita Bena undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.